Psikologi menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Beberapa kebiasaan yang sering membuat seseorang merasa aneh, terlalu banyak mikir, atau bahkan tidak cocok dengan orang lain, justru sering muncul pada orang dengan tingkat kecerdasan yang tinggi. Bukan soal nilai sekolah, bukan soal gelar atau skor tes, tapi pola cara berpikir. Hal-hal kecil seperti terlalu banyak menganalisis sesuatu, lebih suka mengamati daripada bicara, atau bahkan sering meragukan diri sendiri. Banyak orang mengira itu tanda kelemahan, padahal dalam psikologi, beberapa pola ini justru sering muncul pada orang dengan cara berpikir yang lebih kompleks. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana, berapa banyak dari kebiasaan ini yang terasa seperti kamu? Psikologi modern menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu terlihat dari luar. Orang yang sangat pintar tidak selalu terlihat paling vokal, paling percaya diri, atau paling menonjol di ruangan. Justru seringkali sebaliknya, beberapa dari mereka terlihat lebih tenang, lebih banyak berpikir, dan kadang bahkan terlihat seperti sedang hidup di dalam kepala mereka sendiri. Karena kecerdasan seringkali bukan soal seberapa cepat seseorang bereaksi, tapi seberapa dalam seseorang berpikir. Dan menariknya, ada beberapa pola psikologis yang sering muncul pada orang dengan cara berpikir seperti ini. Pola pertama, kamu sering overthinking, tapi bukan karena panik. Banyak orang menganggap overthinking itu masalah. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak mempertanyakan, terlalu lama menganalisis sesuatu. Tapi ada jenis overthinking yang berbeda. Bukan karena cemas, melainkan karena rasa ingin tahu. Orang dengan kecerdasan tinggi cenderung memiliki apa yang disebut psikolog sebagai cognitive reflection. Artinya mereka tidak langsung percaya pada pikiran pertama yang muncul. Mereka berhenti sejenak, mempertanyakan, menganalisis kemungkinan lain. Misalnya ketika orang lain langsung mengambil keputusan, mereka justru berpikir, apakah ini benar? Ada cara lain tidak? Apa yang sebenarnya terjadi di balik ini? Bagi orang lain ini terlihat seperti terlalu banyak mikir, padahal sebenarnya itu adalah proses berpikir yang lebih dalam. Pola kedua, kamu selalu penasaran tentang banyak hal. Ada orang yang hanya tertarik pada hal-hal yang langsung berguna. Tapi ada juga orang yang bisa tiba-tiba penasaran tentang hal-hal yang terlihat random. Kenapa manusia bisa bermimpi? Kenapa orang berperilaku aneh di situasi tertentu? Kenapa sistem sosial bekerja seperti ini? Bahkan kadang kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam membaca atau menonton sesuatu hanya karena ingin tahu. Dalam psikologi ini disebut openness to experience, sebuah sifat yang sangat berkaitan dengan kecerdasan. Orang dengan pola ini memiliki rasa lapar intelektual. Mereka tidak puas hanya dengan mengetahui apa. Mereka ingin tahu kenapa. Dan seringkali, rasa penasaran ini membuat mereka terus belajar, bahkan tanpa sadar. Pola ketiga, kamu lebih banyak mengamati daripada bicara. Ada stereotip bahwa orang pintar selalu paling banyak bicara di ruangan, padahal kenyataannya sering berbeda. Banyak orang dengan cara berpikir kompleks justru lebih banyak mengamati. Mereka mendengarkan, bukan hanya kata-kata, tapi juga nada suara, ekspresi wajah, cara seseorang menyusun argumen. Sementara orang lain sibuk memikirkan apa yang ingin mereka katakan berikutnya, mereka justru memproses apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai active observation, kemampuan untuk menangkap detail yang sering terlewat oleh orang lain. Dan seringkali, ini membuat mereka terlihat pendiam, padahal sebenarnya mereka hanya sedang memperhatikan lebih banyak hal. Pola keempat, kamu kadang meragukan diri sendiri. Ini mungkin terdengar aneh, tapi salah satu pola yang sering muncul pada orang dengan kecerdasan tinggi adalah keraguan pada diri sendiri. Mereka sering berpikir, apakah aku benar? Ada kemungkinan aku salah? Apa ada hal yang belum aku pahami? Ini bukan tanda kelemahan. Ini disebut intellectual humility, kesadaran bahwa pengetahuan kita selalu terbatas. Menariknya, penelitian psikologi menemukan fenomena yang dikenal sebagai Dunning-Kruger effect, yaitu ketika orang dengan kemampuan rendah justru cenderung merasa paling yakin dengan dirinya, sementara orang dengan pemahaman lebih dalam justru lebih sadar betapa banyak hal yang belum mereka ketahui. Pola kelima, kamu menikmati waktu sendirian. Bagi sebagian orang, terlalu lama sendirian terasa membosankan. Mereka butuh terus-menerus berada di tengah keramaian. Tapi bagi sebagian orang lainnya, kesendirian justru terasa nyaman, bukan karena mereka antisosial, tapi karena otak mereka menikmati ruang untuk berpikir, tanpa distraksi,
tanpa percakapan yang dangkal. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kecerdasan tinggi sering merasa lebih puas dengan waktu yang mereka habiskan sendirian, karena disitulah ide-ide muncul, disitulah pikiran bisa berjalan bebas, dan disitulah mereka merasa benar-benar bisa menjadi diri sendiri. Masalahnya, banyak orang dengan pola seperti ini justru tumbuh dengan merasa ada yang salah dengan diri mereka. Mereka merasa terlalu banyak berpikir, terlalu pendiam, terlalu berbeda dari orang lain. Padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah kekurangan, melainkan cara kerja pikiran yang berbeda. Pikiran yang lebih reflektif, lebih ingin memahami daripada sekedar bereaksi. Dan seringkali, dunia yang serba cepat ini tidak selalu memberi ruang bagi cara berpikir seperti itu. Jadi, jika beberapa hal tadi terasa sangat dekat dengan dirimu, jika kamu sering merasa hidup terlalu banyak di dalam pikiranmu sendiri, mungkin kamu tidak aneh. Mungkin kamu hanya memiliki cara berpikir yang lebih dalam dari kebanyakan orang. Dan banyak orang mengalami pola ini tanpa pernah menyadarinya. Jika kamu suka membahas psikologi perilaku manusia dan ingin memahami kenapa kita berpikir dan bertindak seperti ini, subscribe channel ini. Karena di sini, kita tidak hanya membahas fakta, kita mencoba memahami bagaimana sebenarnya cara kerja pikiran manusia.